Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Rabu 15 November 2023, Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan Mimbar Gemar GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Salah satu jadwal dari pembacaan kita yaitu terambil dari Amsal pasal 12 ayat yang pertama. Amsal pasal 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Saya ulangi lagi. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini begitu keras. Dikatakan bahwa orang yang tidak menyukai teguran atau didikan dikatakan bahwa orang tersebut dungu. Wah, ini sesuatu hal yang membuat orang tersinggung. Didikan atau teguran memang seringkali membuat kita menjadi tidak enak hati, membuat kita menjadi tersinggung mungkin. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini dengan jelas mengatakan bahwa didikan itu perlu supaya kita memperoleh pengetahuan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sejak kecil kita sudah dididik oleh orang tua kita. Kita dididik di sekolah kita. Didikan-didikan itu mengajarkan kita sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang bermanfaat. Kita dididik oleh orang tua kita karena orang tua kita menyayangi kita. Dan orang tua kita tidak ingin kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Itu sebabnya orang tua kita mendidik kita. Dididik sekali dengan lembut. Kalau anak itu memperhatikan, maka tidak akan menerima didikan yang keras. Tetapi kalau kita mendapat didikan yang lembut, tetapi kita tidak mengerti dan tetap melakukan kesalahan, maka kita akan pasti menerima didikan yang lebih keras. Didikan dimaksudkan untuk membuat kita menjadi semakin baik, membuat kita memiliki pengetahuan hikmat yang baik. Sehingga kedepannya setelah kita menerima didikan, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14, Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14, saya akan bacakan dari Alkitab bahasa sehari-hari. Dikatakan, makanan yang keras adalah untuk orang dewasa, yang karena pengalaman sudah dapat membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, didikan seperti makanan yang diberikan kepada kita supaya bermanfaat bagi tubuh kita. Waktu kita masih kecil, orang tua kita menyiapkan makanan yang lembek, susu, bubur, biskuit yang lembut. Tetapi seiring dengan pertumbuhan kita, semakin besar anak-anak kita, maka makanan yang disajikan tidak lagi makanan-makanan yang lembek, tetapi semakin bervariasi dan keras yang perlu menggunakan pencernaannya yang kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anak sudah besar, sudah 5 tahun tetapi terus diberi konsumsi susu dan bubur setiap hari, maka pencernaannya akan menjadi lemah. Tumbuh kembangnya juga tidak akan maksimal, tidak sesuai dengan usianya. Makanan yang keras diperlukan untuk anak-anak yang sudah besar dan sudah dewasa. Dan anak-anak yang sudah dewasa, maka dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang jahat.
Melalui didikan ini, maka kita akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang jahat. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, setiap orang yang membenci teguran, maka orang tersebut adalah dungu atau bodoh. Kenapa? Karena didikan itu bermanfaat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat kita mendengar didikan, baik itu dari orang tua kita, guru kita, atau mungkin pemimpin rohani di dalam gereja kita, orang-orang yang lebih dewasa di dalam komunitas kita, mari biarlah hati kita tetap rendah hati. Kita mau menerima didikan itu karena kita tahu bahwa didikan itu bermanfaat untuk membentuk karakter kita semakin hari semakin baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Ayub pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan, Ayub pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sekali lagi, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Kalau kita ditegur, kita dinasehati, kita dididik, maka kita harus bersyukur. Itu berarti kita dianggap anak, kita diperhatikan. Kalau kita salah, kita diingatkan, ditegur, maka berbahagialah kita. Dan jangan pernah menolak didikan. Jangan tersinggung dengan didikan. Walaupun didikan itu keras, menyakitkan mungkin, membuat kita tersinggung mungkin, tetapi mari sikapi itu dengan benar. Bahwa didikan yang diberikan itu akan membuat kita semakin baik, semakin memiliki karakter yang bijaksana. Dalam ayat Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Amsal pasal 3 ayat yang ke-11 berkata, apabila Tuhan menghajar engkau anakku, terimalah itu sebagai suatu peringatan dan jangan hatimu kesal terhadap didikannya. Saya ulangi lagi. Apabila Tuhan menghajar engkau anakku, terimalah itu sebagai suatu peringatan dan jangan hatimu kesal terhadap didikannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik itu di gereja, baik itu di dalam KKA, komunitas komsel kita, ataupun di dalam gemar, atau saat kita sedang berkumpul dengan rekan-rekan seiman kita, kemudian kita mendapat teguran, jangan kesal hatimu. Firman Tuhan di sini dikatakan, jangan hatimu kesal terhadap didikan, tetapi terima itu sebagai peringatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kita tidak membenci didikan. Biarlah kita boleh menerima didikan itu dan kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Terima didikan dari firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan didikan itu. Jangan membuat kita kesal, tetapi mari responi itu dengan sikap hati sebagai seorang anak yang taat kepada Allah. Maka kita akan semakin diubahkan, karakter kita semakin dibentuk, semakin hari kita semakin sempurna memiliki karakter seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar memiliki satu kerendahan hati, memiliki hati sebagai seorang murid, memiliki hati sebagai anak yang taat, yang mau menerima teguran, mau menerima didikan. Kami tidak menjadi orang-orang yang dungu, yang kesal, marah karena kami ditegur, dididik, tetapi kami memiliki sikap hati yang baik, sehingga melalui didikan ini
kami boleh memiliki pengetahuan, kami boleh mendapat hikmat Tuhan, kami boleh berpikir dengan bijaksana dan bertingkah laku semakin baik, memiliki karakter seperti Kristus. Terima kasih, kami bersyukur berkati setiap sidang jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini boleh mendengar kebenaran firman Tuhan ini dan mau menerima didikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas dan jangan lupa firman Tuhan yang sederhana pagi hari ini. Biarlah kita boleh menerima didikan Tuhan melalui semua orang, hamba-hamba Tuhan, teman-teman kita, rekan-rekan pelayanan kita. Kita mau menerima dengan hati yang terbuka, responi didikan dengan baik, maka kita akan memiliki pengetahuan dan hikmat yang seperti Kristus. Karakter kita diubah semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Jangan kesal dengan didikan, tetapi biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang mau dididik dan ditegur Tuhan. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.